Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menayangkan bagaimana perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yuk kita coba mengenal secara rinci bagaimana sejarah perjalanan kurikulum yang ada digunakan pada sistem pendidikan di negara kita. Selama ini Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum yang digunakan. Yang pertama, kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Perkembangan yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politik dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Pergantian kurikulum yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah Satuan Pelajaran atau SATPA, yaitu Rencana Pelajaran Setiap Satuan Bahasan. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 75 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif. Memperbarui kurikulum dengan memadukan kurikulum 1975 dan 1984, ini adalah kurikulum 1994. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa
yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai ke muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang ke-8, kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. KBK ini mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya. Pergantian kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetisi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut juga KTSP. Oke, selanjutnya yang ke-10 atau pergantian kurikulum yang ke-10 dinamakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dan yang sekarang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini mempunyai karakteristik pertama, pembelajaran berbasis proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dilatih untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan mampu mencari solusi dari setiap proyek yang ditugaskan kepada. Karakteristik lain dan pada kurikulum merdeka ini salah satu perbedaan yang mendasar antara lain kurikulum merdeka belajar dengan kurikulum lainnya terletak pada pengembangan profil pelajar Pancasila yang termasuk dalam pembelajaran kurikuler yang mengalokasikan waktu 30% dari total jam pelajaran reguler per tahun. Ini tahapan atau karakteristik yang kedua. Selanjutnya, ciri yang lain yaitu materi esensial yang harus dikuasai adalah materi literasi atau bagaimana memahami suatu bacaan sederhana, dan numerasi atau bagaimana cara memahami atau mengolah suatu informasi dalam bentuk angka atau persamaan matematis. Salah satu kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah peserta didik tidak dituntut untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, namun mereka dituntut untuk berproses dan memahami makna belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Selama pembelajaran berlangsung, guru bisa menentukan perangkat ajar yang sesuai dengan karakter dan kompetensi peserta didiknya. Itu artinya Bapak Ibu guru harus memiliki lebih dari satu perangkat ajar. Namun tidak perlu khawatir karena Kemendikbudristek telah memfasilitasi hal itu dengan membuka platform aplikasi yang berisi beragam perangkat ajar digital. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.